Anda memberikan apresiasi yang sangat besar ke pemerintah, berarti memang ada efektivitas stimulus baik dari pemerintah maupun kebijakan moneter BI. Berarti sudah cukup efek stimulus dan juga kebijakan moneter dari BI. What's next, Pak? Apa yang Anda harapkan? Pemerintah ini bisa dimaksimalkan seberapa besar peran mereka untuk menggairahkan lagi sektor properti yang dikatakan sebelumnya sempat ada dalam keadaan yang sangat flattish? Ya, jadi yang tadi saya sampaikan untuk free PPN ini sangat membantu karena developer diharapkan segera menyelesaikan bangunannya dan melaksanakan serah terima kepada konsumen. Kemudian konsumen juga yang berduit itu sebenarnya kan mereka juga bingung uangnya mau taruh di mana Benar, kan. benar. Taruh di deposito bunganya hanya 3,5%. Paling tinggi juga ya segitulah atau 4% maksimum. Sehingga mereka membayar lunas kepada developer dapat 10%. Nah, yang kami harapkan dan juga seluruh pengembang di Indonesia mengharapkan dukungan pemerintah memberikan subsidi PPN ini bisa berlanjut bukan hanya sampai Agustus saja, tetapi bisa sampai akhir tahun 2021. Ya, Baik. kami sangat mengharapkan itu semua karena sesuai yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa sektor properti itu sebenarnya menggandeng lebih dari 174 industri lainnya. Jadi kalau sektor properti ini kita jaga dengan baik, bisa bangkit kembali, banyak sektor-sektor industri lainnya yang juga akan mendapatkan multiplier effect. Jadi yang tadi saya sampaikan free PPN, ya itu dukungan pemerintah yang luar biasa. Ya kami sangat bersyukur untuk itu. Nah ditambah kalau tadi boleh disampaikan ada nggak permintaan lagi dari untuk pemerintah? Yes. Sebenarnya sih bukan permintaan saya atau siapapun, tetapi memang sudah lama digodok di pihak pemerintahan yaitu kepemilikan asing. Ya, ya. Nah, waktu itu bahkan Pak Menteri, Pak Sofyan Djalil berjanji untuk menjadi PIC untuk hal ini untuk digolkan. Dan saya tahu dan saya yakin bahwa hal ini juga sudah dibicarakan, hanya pelaksanaannya aja atau realisasinya dapat diterapkan supaya orang-orang asing itu bisa membeli properti. Tetapi tidak bisa membeli rumah tapak, Ya. beli high-rise building. Nah, hal ini sebenarnya sinkron dengan seluruh negara tetangga kita ya, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Australia, New Zealand. Mereka itu memperkenankan foreign investor untuk membeli properti, tetapi hanya high-rise building. Ya. Ya, jadi kenapa high-rise building? Karena mereka akan membawa uang masuk ke Indonesia, Pak. Dan uang yang masuk di Indonesia ini akan dijadikan adalah apartemen atau kondominium. Dan mereka tidak bisa tiba-tiba bawa lari kondominium tersebut. Benar. Jadi sebenarnya bagi negara kita, ya itu sesuatu hal yang sangat positif. Mohon dengan sangat dan dengan segala kerendahan hati, hal ini dari pihak pemerintahan bisa merealisasikan. Biarlah semua pengembang di Indonesia juga bisa merasakan manfaat yang lebih. Iya. Sehingga sektor properti bisa bangkit kembali. Dan juga ya sektor industri yang lainnya juga mendapatkan multiplier effect yang positif. Ya, jadi dari kalkulasi bisnis Anda memang jelas ini ya, Ya. realisasi kebijakan kepemilikan asing untuk properti Indonesia akan berkontribusi memberikan something untuk industri Yes. secara keseluruhan. Nah, kita sudah bahas mengenai peranan pemerintah, kebijakan Ya. moneter BI, secara bisnis to bisnis. Bagaimanakah posisi dari industri perbankan kita ini, Pak Samuel? Peranan perbankan dalam rangka bergandengan tangan mendukung industri properti ini, apa yang Anda harapkan dari industri perbankan, Pak? Apalagi kalau kita mulai boleh bandingkan dengan negara di kawasan ASEAN maupun Asia secara umum. Perbankan kita ini seperti apa sih, Pak? Ya, kalau boleh saya kasih pandangan ya Pak ya, ini baik ini mewakili Ray, karena saya saat ini sebagai Bendahara Umum Ray ataupun sebagai pribadi atau Presiden Direktur Trinity Dynamic Tbk, ya peranan perbankan itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali yaitu di saat seperti ini, sebenarnya banyak developer atau pengembang yang kekurangan likuiditas. Iya, benar. Yang dimaksud kekurangan likuiditas ini seperti ini Pak. Ada konsumen yang membeli ya apartemen atau kondominium ataupun rumah tapak. Kami sebagai developer memberikan cicilan. Ada yang memberikan cicilan sampai 36 kali. Jadi mereka bayar selama 3 tahun. Nah, dalam proses pembayaran cicilan tersebut karena ada pandemi COVID-19, ada yang mereka kena PHK, ya ada juga yang bisnisnya bangkrut, ya macam-macam alasannya sehingga cicilan yang mereka mau bayar kepada developer itu jadi tersendat. Iya. Kepada kami pun ada konsumen yang minta untuk di-freeze. Pak, mohon di-freeze dong 1 tahun. Ya kan? Yang kedua minta cicilannya yang biasa 1 bulan 100 juta, mintanya hanya tinggal 10 juta. Jauh sekali. Iya, dan mereka kasih surat bahwa saya di PHK Pak dari perusahaan.
di tempat dia bekerja. Dan kami sebagai developer, ya bagaimana kan? Kita juga nggak bisa bilang, ya udah batal aja juga tidak ada pemasukan. Nah oleh sebab itu, peranan perbankan itu sangat penting dalam hal ini. Kenapa? Yaitu memberikan construction loan ataupun KPR atau KPA kepada konsumen dengan bunga yang lebih kompetitif. Nah, kenapa saya maksud bunga yang lebih kompetitif? BI rate saat ini hanya 3,75%. Ya, bukan hanya ya, ini salah satu performance yang luar biasa dari Kementerian Keuangan. 3,75% itu sangat baik sekali. Tetapi saya dengar dari teman-teman yang di developer ini, saat ini dari perbankan, bunga yang diberikan kepada developer dari construction loan itu masih double digit, Pak. Ya, jadi ya hal ini memang memberatkan sekali para developer karena mereka yang perlu construction loan dari banknya dengan bayar bunga yang tinggi, nah ini menyebabkan cost-nya juga tinggi. Sedangkan mengandalkan konsumen, seperti yang tadi saya sampaikan, mereka juga tidak lagi dalam posisi yang mudah saat ini. Nah oleh sebab itu, ya mohon pihak perbankan, ya para direksi perbankan yang ada bisa memberikan dukungan dari sisi bunga bank ini. Itu juga berdampak kepada KPR atau KPA. Itu masih ada yang lebih dari 2 digit, kelihatan maksudnya ada yang 2 digit, yaitu kalau bisa lebih diturunkan supaya bisa lebih kompetitif. Yang membayarnya juga bunganya lebih ringan, bagi developer juga bayarnya bunganya lebih ringan gitu. Wah, dari yang disampaikan Pak Samuel Huang ini rupanya banyak sekali Pak ya, tantangan, kendala, hambatan di lapangan yang tentu saja akan ada solusinya kalau kita cari. Pak Samuel juga kebetulan bendahara di REI. Nah dari informasi yang masuk di REI juga Pak, sebenarnya peta persaingan di antara developer sendiri ini seperti apa? Mengingat betapa tough sekali situasi yang dihadapi oleh para developer di tengah pandemi seperti ini. Ya jadi kondisi karena pandemi ini, pasar itu bukan tidak ada, tetapi konsumen itu semakin selektif. Mereka akan mencari developer yang bisa dipercaya, developer yang tepat janji, developer yang memenuhi kualitas yang baik. Nah, oleh sebab itu kami juga melihat bahwa dalam kondisi seperti ini para developer itu berebut konsumen, sehingga ada diskon yang besar-besaran, kemudian juga promosi yang gila-gilaan supaya konsumen bisa membeli properti mereka. Maka saya bilang saat ini sebenarnya is a buying time for the consumer. Jadi para konsumen ini adalah saat untuk membeli karena properti lagi di rendah-rendahnya, lagi posisi yang rendah. Nah, jadi kaitan dengan persaingan dari para pengembang, kalau saya lihat tidak ada artinya kalau para pengembang itu atau developer hanya bersaing di Red Ocean. Ya, saya ingat yaitu salah satu ketua di bidang properti di Jatim, yaitu Pak Hendro Gondokusuma. Beliau sampaikan bahwa seharusnya para developer itu bekerja sama kalau mau membangun satu kawasan. Jadi misalnya mereka developer yang sudah mapan, yang sudah puluhan tahun memiliki lahan yang cukup besar, mereka membuka diri supaya para developer yang lain yang belum memiliki lahan, mereka bisa bekerja sama-sama membangun kawasan tersebut. Jadi developer yang besar tersebut, mereka juga harus menggunakan capital yang cukup besar untuk membangun kawasan tersebut. Tetapi kalau dikeroyok sama-sama, ada yang bangun apartemen, ada yang bangun rumah tapak, ada yang bangun mall, ada yang bangun rumah sakit, akan ada yang bangun sekolah. Nah itu akan menghidupkan kawasan tersebut. Jadi sebenarnya para pengembang tidak perlu harus bersaing di Red Ocean. Kita bisa bersaing di Blue Ocean. Nah itu saya pikir sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi seluruh pengembang yang ada. Gitu. Baik. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.